Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Virgawassis, NIM 20043 dari kelas Oceanografi A. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan adveksi 1 dan 2 dimensi. Langsung aja ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi kita masuk ke penjelasannya teman-teman. Jadi di sini aku akan ngejelasin tentang persamaan adveksi 1 dan 2 dimensi. Lanjut. Nah, jadi apa sih persamaan adveksi itu? Nah, ini nih penjelasannya. Persamaan adveksi merupakan satu-satunya persamaan di dalam dinamika fluida yang muncul lebih sering dibandingkan persamaan difusi. Persamaan ini memberikan cara suatu besaran kekal atau conserve seperti halnya suhu potensial ataupun momentum dibawa bersama aliran udara atau air. Next ya. Nah, apa nih? Nah, untuk menjelaskan secara fisiknya nih tentang masalah adveksi ini, sekarang misalnya ada seorang pengamat nih, berdiri di suatu lapangan dengan membawa termometer. Anggap aja nih sedang membawa termometernya ya. Gak tau nih lagi ngapain. Terus di tempat tersebut bertiup angin dari arah barat, membawa udara lebih hangat menuju ke arah timur yang bersuhu udara lebih dingin. Nah, jadi di arah barat ini suhunya lebih hangat daripada suhu yang berada di arah timurnya. Anggap aja nih bahwa arah barat ke timur ini adalah X nih. Di sini udah aku tulisin X. Selanjutnya apa yang dilihat oleh pengamat tersebut dengan termometernya di bawahnya. Jadi ternyata angka yang ditunjukkan oleh termometer yang dibawa oleh seorang pengamat ini itu semakin besar, yang berarti bahwa keadaan suhu di tempat tersebut itu semakin hangat. Nah, hal ini disebabkan oleh pergantian udara yang terjadi di tempat tersebut, yaitu dari keadaan udara yang dingin, ini di sini tadi dingin kan. Nah, terus ditiup, terus anginnya dari suhunya hangat tadi yang dari arah barat ke arah timur yang suhunya lebih dingin. Jadi di area sini nanti itu pasti suhunya akan lebih hangat dibandingkan dengan sebelum angin yang bertiup ini tadi ke arah timur. Nah, untuk selanjutnya, jika yang terjadi adalah bahwa angin yang berhembus ke arah pengamat tersebut tidak mengalami perubahan suhu, maka pengamat tersebut itu tidak dapat memberi informasi bahwa terjadi kenaikan suhu. Nah, karena kenyataannya terjadi perubahan suhu, maka ada yang disebut dengan gradien suhu. Nah, laju perubahan suhu yang terjadi di tempat itu bergantung kepada besarnya gradien maupun laju perpindahan udara. Nah, yaitu rumusnya seperti ini nih. Nah, di sini tuh laju perubahan suhu sama dengan minus laju perpindahan udara dikalikan dengan gradien suhu. Tanda minus di sini, ini kan tanda minus, menyatakan bahwa suhu hanya akan naik apabila gradien suhu turun, atau dengan kata lain udara akan menjadi lebih hangat jika kita bergerak ke arah X tadi ya, atau dari arah timur ke barat, yakni bergerak ke arah berlawanan dengan arah angin. Nah, dalam bahasa matematikanya nih, pernyataan tersebut itu dapat diungkapkan dalam bentuk seperti ini. Nah, yaitu do U per do T sama dengan minus C do U per do X ini. Dengan U ini menyatakan suhu potensial yang merupakan besaran kekal, yang dalam hal ini tuh merupakan U-nya ini tuh merupakan variabel yang diadveksi. Dalam kaitannya dengan masalah ini, maka kita hanya akan membahas untuk ini nih,
harga C. Nah, harga C-nya ini yang konstan. Untuk penyelesaian umum untuk persamaan ini yang du per du T sama dengan minus si du per du X itu, ini U sama dengan F dikalikan dengan X min C kali T. Dengan F-nya ini, F ini tuh merupakan fungsi sembarang bernilai tunggal. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan mengimplementasikan ke sebuah metode dengan menggunakan pendekatan beda pusat atau metode leapfrog untuk derivatif ruangnya dan metode ulur maju untuk derivatif waktunya. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang metode FTGS. Nah, di sini ada sebuah gambar kan tentang metode FTGS. Nah, bulatan kosong di sini itu menggambarkan titik baru yang akan ditentukan nilainya. Dan sedangkan bulatan hitam ini tuh ada tiga kan merupakan harga-harga fungsi yang sudah diketahui yang akan digunakan untuk memperoleh penyelesaian pada bulatan kosong. Ini. Nah, garis sambung ini yang menyambungkan titik-titik ini itu untuk menghubungkan antara titik-titik yang akan digunakan untuk menghitung derivatif ruang. Nah, sedangkan yang garis putus-putus ini itu untuk menghubungkan titik-titik yang akan digunakan untuk menghitung derivatif waktu. Itu untuk metode FTGS. Nah, untuk selanjutnya langsung aja ke contoh outputan dari MATLAB tersebut. Jadi pada saat praktikum kemarin itu pada modul 1 kalau nggak salah itu praktikumnya tentang ini persamaan adveksi satu dimensi. Nah, ini merupakan outputan dari pengolahan aplikasi MATLAB. Di sini ada grafik perubahan konsentrasi polutan versus ruang metode FTGS continue. Dan satunya lagi itu perubahan konsentrasi polutan versus waktu metode FTGS continue. Itu untuk selanjutnya itu, nah ini untuk contoh adveksi dua dimensi itu seperti ini. Nah, ini contoh adveksi dua dimensi ke pertama dan saya bandingkan dengan adveksi dua dimensi ke 200. Soalnya kalau kan sebenarnya itu ada sampai 600 grafik ya seperti ini, cuman di grafik saya itu ini apa tuh namanya polutannya, untuk polutannya tuh udah nggak kelihatan pada adveksi dua dimensi ke 600. Jadi saya kasih contoh yang adveksi dua dimensi ke 200. Perbandingannya cukup jelas ya teman-teman. Jadi di sini polutannya masih kecil, belum menyebar dan belum menuju ke suatu arah. Nah, untuk yang ke 200 ini polutannya sudah menyebar dan sudah berpindah tempat. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai persamaan adveksi 1 dan 2 dimensi ya teman-teman. Saya minta maaf jika penjelasan yang saya jelaskan itu masih banyak kekurangannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.